kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui sapaan firman Tuhan. Saat ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa bagi kita hari ini, kami berikan judul Datang dalam kekuatan roh Tuhan. Ya, datang dalam kekuatan roh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, berbicara kita tentang kemampuan atau kekuatan adalah sesuatu yang sangat penting menjadi dasar kita mengerjakan sesuatu. Kekuatan dipersiapkan terlebih dahulu untuk menghadapi apa yang akan terjadi, supaya dengan kekuatan itu kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan kekuatan yang telah dipersiapkan, tentunya mental juga sudah menjadi mantap untuk dipersiapkan menghadapi segala sesuatu. Nah, banyak kekuatan yang bisa kita persiapkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu kekuatan secara fisik, baik itu kekuatan secara kepintaran, keahlian, kemampuan, dan kekuatan lain sebagainya. Dari banyaknya kekuatan yang bisa digunakan manusia untuk mendapatkan sesuatu, ternyata melalui khotbah ini, Paulus memberitakan Injil datang kepada jemaat Korintus tidak memakai kekuatan duniawi yang dikatakan terlebih dahulu tadi. Tetapi Paulus datang dalam kekuatan oleh roh Tuhan. Kita mau lihat dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roh Tuhan memberikan hikmat untuk memahami, ya. Roh Tuhan memberikan hikmat untuk memahami, secara khusus memahami Injil Allah. Nah, kedatangan Paulus dalam memberitakan Injil ke Korintus adalah dalam kesederhanaan. Dia mengaku sebagai orang yang tidak mempunyai pemahaman hikmat duniawi, sehingga dia datang dengan kata-kata yang betul-betul tidak indah dan tidak di dalam hikmat manusia untuk menyampaikan pemberitaan Allah. Paulus memakai kekuatan roh Tuhan. Dalam roh Tuhan Paulus diberikan kekuatan, yaitu hikmat Allah. Inilah yang menuntun dan memberikan petunjuk serta kekuatan kepada Paulus dalam memahami jemaat Korintus untuk dapat menerima, memahami tentang Yesus Kristus yang tersalib sebagai juru selamat di kehidupan mereka. Kemudian kalau kita baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, roh Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, dan kemampuan. Roh Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, dan kemampuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus juga sadar sebagai orang yang lemah, takut, dan penuh dengan kegentaran. Tapi di dalam roh Tuhan, Paulus menjadi orang-orang yang dikuatkan, diberanikan, dan dimampukan
dengan perkataan-perkataan hikmat daripada Allah sendiri. Nah, Roh Tuhanlah yang bekerja, yang menjadikan Paulus apa yang dikatakannya dalam firman Tuhan bekerja dalam diri jemaat Korintus. Jadi, Roh Tuhanlah yang memberikan itu semua kepada Paulus. Kemudian dalam ayat yang kelima, jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata iman dan pengertian itu bukan timbul dari hikmat manusia, tetapi dari kekuatan Allah. Iman itu dan pengertian itu bukan timbul daripada hikmat manusia, tetapi dari kekuatan Allah sendiri. Inilah hasil yang ingin dikatakan Paulus. Kekuatan manusia yang paling kuat tidak dapat menghasilkan hasil untuk memberitakan pertumbuhan iman dan pengertian dalam memahami Allah. Makanya Paulus tidak memakai kekuatan daripada duniawi, kekuatan manusia, hikmat manusia untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya, karena iman, pengertian itu tidak timbul daripada hikmat manusia, tetapi timbul daripada hikmat Allah. Sehingga apa? Hanya dalam kekuatan Allah lah iman dan pengertian bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar bagaimana Paulus memakai kekuatan Roh Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Tentunya inilah teladan iman bagi kita, juga dalam menghadapi dan mengerjakan sesuatu dalam Roh Tuhan. Inilah yang akan kita hidupi seperti apa yang telah dilakukan Paulus. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa Roh Tuhan akan memberikan hikmat juga bagi kita. Roh Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Nah, itulah hikmat. Betul, iya hikmat. Inilah yang kita butuhkan dalam menghadapi segala sesuatu. Ingat, kemampuan kita terbatas. Daya pikir kita juga terbatas. Kehebatan kita dan kekuatan lain kita, itu semuanya terbatas. Hanya hikmat Allah lah yang tidak terbatas mengatur untuk memahami dan memang membimbing kita dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, biarlah dalam tuntunan Roh Tuhan untuk mendapatkan hikmat Allah yang akan menuntun kita memahami dan mengerjakan segala sesuatu, mari kita mengaminkan pekerjaan Roh Tuhan itu berotoritas, berkuasa dalam diri kita, memberikan hikmat untuk memahami, menuntun, dan membimbing kita dalam segala sesuatu. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus juga percaya bahwa Roh Tuhan yang sudah diberikan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, dan kemampuan. Ya, dalam menghadapi segala sesuatu, sering muncul kelemahan dalam kehidupan kita, dan juga ketakutan, dan juga kegentaran dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mau katakan itu semua adalah hal yang wajar secara manusiawi karena kita adalah manusia. Tetapi kita bukan manusia duniawi. Kita manusia yang telah diberikan kekuatan Roh Kudus. Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dalam Roh Tuhan kita akan diberikan kekuatan, keberanian, dan kemampuan. Ingat, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada kita yang kuat. Kita tidak kuat, tetapi dalam Roh Tuhan kita dikuatkan. Kita tidak ada yang berani, tapi dalam Roh Tuhan kita diberanikan. Kita tidak ada yang mampu, tetapi dalam Roh Tuhan kita dimampukan, dan lain sebagainya. Maka andalkanlah kekuatan Roh Tuhan, karena kekuatan Roh Tuhan bekerja memberikan kekuatan, keberanian, dan kemampuan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang perlu kita tekadkan dalam firman Tuhan ini adalah iman dan pengertian timbul dalam kekuatan Allah. Iman dan pengertian itu timbul dalam perbuatan Allah, dan itu semuanya adalah pekerjaan Roh Tuhan. Tidak ada kekuatan duniawi yang bisa memberikan pertumbuhan iman dan pengertian atas kuasa Allah yang menuntun kita untuk melakukan apapun secara khusus dalam hal iman dan pengertian tentang Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya kekuatan Allah sajalah yang dapat memberikan kita pertumbuhan iman
dan pengertian untuk memahami, mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sepintar-pintarnya, secanggih-canggihnya apa yang ada di dunia ini, hikmat Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus itulah yang lebih besar dan akan menuntun segala kepintaran dan kekuatan yang ada dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Pentakosta yang kedua ini, kita akan semakin dituntun dalam Roh Tuhan. Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita, sudah diberikan Tuhan dalam diri kita. Hanya Roh Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Maka dalam menghadapi segala sesuatu, kerjakanlah dalam tuntunan kekuatan Roh Tuhan. Tuhan akan bekerja melalui Roh-Nya memberikan hikmat, kekuatan, keberanian, dan kemampuan, dan pertumbuhan iman, serta pengertian dalam segala sesuatu kehidupan kita. Secara khusus dalam COVID-19 ini, biarlah kita semakin dituntun oleh Roh Kudus untuk bertindak, untuk bekerja, saling menguatkan dalam segala sesuatu. Sudah banyak timbul kebingungan, sudah banyak timbul kekhawatiran, bahkan sudah banyak timbul ketakutan karena memang COVID-19 ini. Khususnya situasi yang terus-menerus, situasi yang terus memang betul-betul menggoncang kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui pesta tuntunan ini, hari kita mengingat Roh Kudus sudah ada dalam Tuhan, yang dalam kehidupannya sudah ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah melalui tuntunan Roh Kudus kita akan mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu, khususnya saat ini kita mau untuk memohonkan supaya Roh Kudus berotoritas bekerja bagi pemerintah kita, tenaga medis, serta kita masyarakat biasa, supaya kita dituntun untuk bekerja sama menuntaskan masalah COVID-19 ini. Kita percaya kekuatan duniawi tidak akan dapat menghasilkan apapun kalau itu yang kita andalkan. Oleh karena itu, mari bekerja, datang, andalkan kekuatan Roh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kita saat ini melalui tuntunan Roh Tuhan, kekuatan Roh Tuhan bekerja dan menuntun kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan, mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Tiap-tiap kami telah mendapatkan Roh Tuhan. Dan biarlah Roh Tuhan itu tetap berada dalam diri kami, bersuara, bahkan berotoritas, mengatur langkah kehidupan kami, sikap hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar dalam segala sesuatu Roh Tuhan memberikan hikmat bagi kami, memahami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, keberanian, serta kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan apapun dan memecahkan segala sesuatu secara khusus dalam COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya juga iman dan pengertian tidak akan bisa bertumbuh jikalau kami hanya mengandalkan hikmat manusia. Kami mau mengandalkan hikmat Allah melalui kekuatan Roh Tuhan yang ada dalam diri kami. Bekerjalah Tuhan dan bersuaralah. Pimpinlah kami. Kami mau secara khusus dalam masa-masa COVID-19 ini, ketakutan, kekhawatiran itu akan bisa kami atasi hari demi hari. Kami percaya kami akan tetap berada dalam Roh Tuhan dalam mengerjakan apapun. Seperti Paulus datang kepada jemaat Korintus berhasil, kami juga percaya dalam kekuatan Roh Tuhan kami mendapatkan keberhasilan yang daripada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati pemerintahan kami, tenaga medis, bahkan jemaat Tuhan jikalau ada yang menghadapi penyakit, bahkan yang menghadapi COVID-19 ini, Roh Kuduslah yang menuntun mereka untuk memahami, memberikan kekuatan, keberanian, serta kemampuan dalam segala sesuatu situasi kehidupan kami. Untuk perekonomian kami Tuhan, kami percaya juga Roh Kudus akan mencukupkan, membuka segala cara bagi kami untuk bisa kami tetap berpengharapan dan memenuhi segala kebutuhan hidup kami hanya dalam kekuatan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini kami yang mau Engkau bimbing dalam roh Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.